Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat berjumpa kembali dalam ruang pembelajaran fisika. Kali ini kita akan belajar tentang menjabarkan persamaan Schrödinger. Jadi persamaan Schrödinger itu ada dua. Jadi ada persamaan Schrödinger bergantung terhadap waktu, dan ada juga persamaan Schrödinger tidak bergantung pada waktu, atau biasa juga disebut dengan persamaan Schrödinger dalam keadaan tunak atau steady. Nah, bagaimana mekanisme kita menjabarkan persamaan Schrödinger? Yang pertama yang akan kita jabarkan tentu adalah persamaan Schrödinger bergantung pada waktu. Jadi yang akan kita jabarkan dulu persamaan Schrödinger bergantung waktu. Oke. Nah, pada dasarnya kita sudah kenal bahwa persamaan gelombang secara umum itu dituliskan dari persamaan gelombang tali, yaitu psi ya, eksponensial I omega t dikurang kurang kx. Nah, kita ambil untuk komponen satu dimensi. Jadi persamaan gelombang ini kan sebenarnya ini mirip sama dengan Y, sama dengan Y0E min I omega T dikurang Kx. Ini kan merupakan persamaan gelombang yang kita kenal sebagai persamaan gelombang berjalan pada tali, di mana Y kita nyatakan sebagai fungsi simpangan yang satuannya adalah meter, sedangkan Y0 adalah merupakan amplitudo yang juga memiliki satuan meter. Akan tetapi fungsi psi ini tidak bersatuan. Ya, jadi fungsi psi ini tidak memiliki satuan. Dia disebut sebagai fungsi keadaan. Jadi merupakan fungsi keadaan. Artinya apa? Bahwa kalau ada sebuah partikel bergerak, maka kita meyakini bahwa gerakannya berbentuk gelombang. Jadi keadaannya, perilakunya berbentuk gelombang, sehingga kita tidak bisa mengatakan bahwa psi itu adalah sebuah simpangan dan psi 0 ya, dan psi 0 ini adalah sebuah amplitudo. Tetapi persamaan, kalau saya katakan persamaan satu ini dalam konteks partikel, dalam konteks kuantum, dia merupakan sebuah fungsi keadaan. Nah, beda halnya dengan persamaan Y ini. Persamaan Y ini adalah merupakan sebuah persamaan gelombang berjalan atau gelombang harmonis sederhana, di mana misalkan ada seutas tali ini digetarkan, maka akan merambat gelombang. Ini talinya kelihatan, talinya ada,
Jadi talinya itu terbentuk sehingga kita mengatakan ini adalah fungsi simpangan, ini adalah amplitudo Y0 yang memiliki satuan dalam bentuk meter ataupun sentimeter. Dan tali ini adalah, sekali lagi, pada saat dia bergelombang itu ada kelihatan. Tetapi partikel pada saat dia bergelombang maka tidak akan kelihatan tali ini. Tidak akan ada kelihatan bekas-bekas bentuk gelombang. Hanya diasumsikan bahwa partikel tersebut bergerak, memiliki perilaku seperti gelombang. Itulah sebabnya persamaan satu itu disebut sebagai fungsi keadaan. Ya, dinyatakan sebagai fungsi keadaan. Nah, baik, kita lanjut. Setelah kita menjabarkan fungsi keadaan dari fungsi partikel gelombang sesuai pada persamaan pertama, maka besaran-besaran omega ini harus kita ubah menjadi hubungan sebagai fungsi frekuensi. Ya. Sebagai fungsi frekuensi. Demikian pula halnya untuk K yang dinyatakan sebagai 2pi per lambda. Jadi kita nyatakan sebagai bilangan gelombang. Kenapa? Karena gerakan-gerakan partikel yang bisa kita deteksi adalah frekuensi dan panjang gelombang. Dengan demikian, maka kita bisa katakan bahwa maka persamaan satu itu menjadi, jadi kita sudah ubah sehingga persamaan satu itu kita bisa tulis fungsi keadaan besi min I. Jadi omeganya kita ganti menjadi 2pi F ya T, kemudian kurang 2pi per lambda X. Nah, kita katakan sebagai persamaan kedua. Nah, akan tetapi persamaan kedua ini belum juga memberikan sesuatu hal yang optimal di dalam mencirikan kuantitas-kuantitas daripada gerakan sebuah partikel. Oleh karena itu harus dikaitkan dengan persamaan energi. Jadi ini harus dikaitkan dengan dua hal. Pertama, itu yang persamaan energi sama dengan E sama dengan HF. Karena energi itu dinyatakan, jadi E itu adalah energi kuantum. Ya, jadi sudah masuk memulai ke kuantum. Jadi dikaitkan dengan persoalan kuantum untuk F-nya. Sedangkan untuk momentum kita gunakan P sama dengan H per lambda, yaitu merupakan momentum ataupun panjang gelombang de Broglie. Dengan demikian F-nya itu kita bisa ubah menjadi E sama dengan F sama dengan E per H. Demikian pula halnya ini lambda diubah menjadi H per P. Nah, hanya itu bisa kita ubah menjadi 2pi H. E sama dengan 2pi H bar. Kemudian lambda H-nya juga di atas 2pi H bar per P, ya. Dimana kita tahu bahwa ada hubungan bahwa H sama dengan 2pi H
bar. Ya. Nah, dengan demikian kalau persamaan ini kita masukkan ke persamaan 2, ya. Jadi persamaan frekuensi dan panjang gelombang kita masukkan ke persamaan 2, maka akan kita dapatkan ya E min hasilnya sama dengan, karena F ya, saya tulis dulu I dalam kurung, ini tulis 2pi, oke. Kemudian F nya kita ganti dengan E per 2pi H bar ya kali T kurang, lambdanya kita ganti juga dengan 2pi H bar per P ya. 2pi berarti di sini kita bisa tulis, saya tulis dulu 2pi X, oke. Lambdanya itu kita ganti dengan 2pi H bar per P. Iya. Oke. Nah, dengan demikian 2pi-nya kan bisa hilang. Nah, P-nya ini naik sehingga kita akan dapatkan fungsi C sama dengan eksponensial min ya. Eksponensial min H bar ET dikurang PX ya, ET dikurang PX. Nah, ini yang kita sebut sebagai persamaan 3. Jadi fungsi keadaannya ini kita sudah nyatakan dalam sebagai fungsi energi dan fungsi momentum ya, sebagaimana Heisenberg mengaitkan antara fungsi energi dan fungsi waktu dan fungsi momentum dengan fungsi jarak. Nah, ini adalah sebuah besaran-besaran kuantum, karena dari awal di fungsi di sini kita sudah menjabarkannya. Nah, setelah kita mendapatkan persamaan ketiga, maka yang kita lakukan adalah menurunkan ya, mendiferensiasi. Jadi yang pertama, 1 mendiferensial ya, persamaan 3 2 kali ke dx, jadi diturunkan ke dx 2 kali, sehingga kita dapatkan kalau turunan pertama ya, dx saya turunkan dulu ya, berarti saya buat dulu di sini, karena turunan diferensial eksponensial I per H ET dikurang PX ya. Nah, ini diturunkan, jadi X nya itu diturunkan menjadi plus ya, karena ini turunan PX jadi plus, masuk I plus, karena ET konstan berarti turunannya adalah I P per H bar. Oke, maka kita dapatkan IP per H bar ya. Oke, jadi ini turunan pertama. Kemudian saya ganti kertasnya dulu. Jadi saya tulis ulang tadi, turunan pertamanya adalah dc dx sama dengan
IP H bar eksponensial min I H bar E kali T dikurang PX. Nah, ini baru turunan pertama. Nah, selanjutnya kita lakukan sekali lagi menurunkan persamaan ini ke fungsi X menjadi turunan kedua. Ya. Jadi saya tetap dulu tulis IP, kemudian E, I, H, ET, A kali. Nah, ini diturunkan lagi. Yang ini satu kali menjadi bukan IP, jadi IP per H bar. Oke. Nah, ada di sini ada pesi 0, di sini juga ada pesi 0 ya. Jadi I kali I, karena I itu akar min 1, jadi I itu sama dengan akar min 1, berarti kalau I kali I adalah min 1. Dengan demikian kita dapatkan P kuadrat P kuadrat H kuadrat, dan epsilon 0 ini EIH itu sama dengan epsilon, sehingga kita dapatkan D2 ini minus dx kuadrat, atau saya nyatakan sebagai P kuadrat psi ya, P kuadrat psi ya, ini sama dengan min H kuadrat ini persamaan 4. Jadi kita sudah turunkan 2 kali fungsi gelombang. Nah, berikutnya yang kedua, mendiferensial fungsi tadi yang fungsi persamaan 3 satu kali saja ke dt. Jadi kita turunkan ke fungsi dt. Nah, saya tulis dulu fungsinya. Ini tadi I H bar ya. Sini E kali T kurang PX. Nah, ini yang kita turunkan 1 kali ke fungsi T. Jadi kita turunkan 1 kali. Nah, saya tulis dulu E I H bar ET dikurang PX I. Jadi ini yang diturunkan ke fungsi T. Jadi PX-nya konstan. Dengan demikian tinggal min, karena ada min ya, min IE per H bar. Atau kita bisa tulis D2 psi satu saja ya, D psi dt. Nah, ini kan sudah fungsi Y, fungsi psi ya. Nah, tinggal yang ada adalah I E ya, psi per H bar. Nah, yang kita butuhkan sebenarnya adalah ini, pindahkan di sebelah ini ya, sama dengan min H bar per I. Nah, gitu ya, H bar per I. Atau kalau di atas
saya kali dengan I ya. Oke, di atas ini kita kali dengan I, yang di bawah juga kita kali dengan I, akhirnya jadi plus I ya. Ya, jadi misalkan kita tulisnya sebagai fungsi, jadi I nya kita kali, ini juga kita kali, berarti di bawah menjadi min 1 jadi plus, jadi tinggal IH. Nah, ini kita sebutnya sebagai persamaan 5. Nah, baik persamaan 4 maupun persamaan 5 kita simpan dulu. Kemudian kita mencoba mencari hubungan fungsi energi dari sebuah partikel yang bergerak, yaitu tentu saja E sama dengan, ya, ini asalnya sebenarnya dari energi kinetik, yaitu 1/2 NV kuadrat ditambah potensial. Nah, ini kan bisa kalau saya kali dengan M 1 kali, maka di bawah saya kali dengan M, berarti M kuadrat V kuadrat, N kuadrat V kuadrat, NV itu sama dengan momentum ya. Jadi kalau saya tulis gini, saya kali M di atas, maka di bawah harus saya kali M. Ya, N kali V itu adalah momentum, sehingga kita dapatkan P kuadrat per 2M ditambah V. Oke, maka kita dapatkan, ini katakanlah persamaan 6. Nah, sekarang persamaan 6 ini, jadi persamaan 6 ini, kalau persamaan 6 ini kita kalikan dengan sebuah fungsi psi, maka akan kita dapatkan psi sama dengan P kuadrat psi per 2M ditambah gitu. Nah, coba kita perhatikan ini dan ini. Nah, ini diganti dengan persamaan 5 ya. P kuadrat ini diganti dengan persamaan 6. Oke. Jadi ini diganti dengan IH P kuadrat ini diganti dengan min. Jadinya H kuadrat ya. Ini sama dengan dx kuadrat. Ya. Kemudian kita tinggal menyederhanakannya. Ada, masih ada berikutnya di bawah ini 2M ya. Ini ada ada 2M ya. Nah, inilah yang kita sebut sebagai persamaan Schrödinger bergantung waktu. Oke, sudah bisa dimengerti. Nah, selanjutnya bagaimana kita merumuskan persamaan Schrödinger yang tidak bergantung dengan waktu, atau biasa juga disebut dengan persamaan Schrödinger dalam keadaan tunak atau dalam keadaan steady.
Dan itu akan lebih mudah lagi kita menjabarkannya, karena kita tinggal menjabarkannya dengan menggunakan persamaan Schrödinger bergantung waktu, terus fungsi waktunya dijadikan fungsi tersendiri. Baik, kita lanjutkan kembali untuk persamaan Schrödinger dalam keadaan tunak. Jadi yang kedua, kita akan menjabarkan lagi persamaan Schrödinger ya dalam keadaan tunak. Jadi dalam keadaan tunak ini artinya adalah keadaan yang tidak bergantung terhadap waktu. Tidak bergantung terhadap waktu, bahwa gerakannya itu tidak mengalami perubahan terhadap waktu. Nah, sehingga untuk itu kita masih perlu memodifikasi ulang kembali fungsi dari keadaan yang yaitu adalah I, H, kemudian ET dikurang PX ya. Jadi ET dikurang PX. Nah, yang saya maksud ini bilangan eksponensial yang berpangkat ini bisa kita pisahkan. Kita bisa pisahkan pangkatnya menjadi sebuah perkalian ya. Kita bisa pisahkan. Jadi saya mau pisahkan dulu. Jadi yang pertama min IH kali kurang PX. Nah, itu dulu. Saya ambilnya dulu ini. Min dengan min plus berarti IH ya. Kemudian PX. Ya. Nah, satu. Jadi saya pisahkan ini dulu, saya putar dulu. Yang ini dulu saya pilih bagian komponen PX. Kemudian dikali eksponensial ya. Tentu min IH kali ET ya. Nah, kenapa saya pisahkan seperti itu? Karena yang ini karena yang ini saya ingin memisalkannya menjadi sebuah fungsi besi yang baru, yaitu fungsi yang bergantung terhadap X ya. Sehingga kalau ini kita misalkan I H ET. Nah, di mana yang tadi kita misalkan itu, nah, ini sama dengan IH. Nah, itu. Jadi ini yang saya misalkan sama dengan sebuah fungsi besi, di mana fungsi besi ini merupakan fungsi yang bergantung terhadap X. Nah, persamaan ini katakanlah tadi kita jabarkan persamaan 6 ya. Sekarang jadi persamaan 7. Nah, persamaan 7 ini kita masukkan ke fungsi Schrödinger. Nah, fungsi Schrödinger tadi kita dapatkan yaitu IH D. Nah, ini fungsi besi. Kita ganti dengan E min I H ET. Nah, ini ya. Kemudian min H kuadrat 2M D2X. Di sini ada besi. E sama dengan min I H
Ya. Oke. Kemudian yang berikutnya ditambah dengan P fungsi besi E min IH ET. Oke. Jadi ini sebenarnya yang di sini ini adalah fungsi ini juga. Nah, ini kan persamaan Schrödinger bergantung terhadap waktu. Nah, kita selesaikan ini. Ini dulu karena ada dua variabel, ada dua suku di dalam sini adalah suku besi yang merupakan fungsi X dan fungsi eksponensial yang merupakan fungsi T. Ya, jadi ada dua suku, maka kalau suku yang pertama kita turunkan ke fungsi besi ke T itu sama dengan 0. Kenapa? Karena fungsi PX. Ya. Jadi ini adalah sebuah konstanta apabila kita turunkan ke fungsi T. Nah, otomatis karena dia merupakan ke sebuah konstanta, maka yang diturunkan itu adalah suku eksponensial. Nah, sehingga kalau ini kita turunkan, kita bisa tuliskan ya. Nah, IH saya tulis ini dulu. Saya langsung tulis besi karena ini konstan ya. Keluarkan karena dia konstan, baru ini kita turunkan yang di dalam suku eksponensial IH ya. Saya tulis dulu ET. Oke. IH ET. Oke. Kemudian turunkan fungsi eksponensialnya min IH E. Oke. Nah, selanjutnya kalau yang di sini karena ini pangkat 2 ya. Selanjutnya kalau di sini karena ini merupakan fungsi X dan ini adalah merupakan fungsi T, maka ini menjadi sebuah konstanta. Sehingga yang terjadi H kuadrat per 2M ya, per 2M, jadi H kuadrat per 2M. Terus ini keluarkan sama dengan min IH ET, terus per sama dengan DX pangkat 2 ditambah P min IH Oke. Ya, sudah bisa dipahami. Nah, di ruas kiri ada ini ada ini, dan ada ini. Berarti itu bisa saling meniadakan, artinya bernilai 1 kalau kita bagi dengan eksponensial ini. Sehingga yang muncul itu yang tersisa I kali I. Ya, kita kali lagi dulu I kali I sama dengan min 1 ya. Ini min berarti plus 1 ya. Ini ada H bar dengan H bar saling meniadakan. Sehingga yang kita dapatkan apa? Tinggal E. Nah, ini kan sudah hilang, sudah hilang ya. Jadi kita tinggal mendapatkan besi. Kemudian yang di sini yang tersisa adalah H bar kuadrat 2M per DX kuadrat ditambah potensial
sama dengan ini ya. Nah, selanjutnya setelah kita dapatkan ini, kita tinggal menyederhanakan saja persamaan yang terakhir ini, yaitu kita akan dapatkan kalau ini dipindahkan ini semua ke sini, ya, ini juga dipindahkan ini ke semua ke sini, maka kita dapatkan ini pindahkan ke sini jadi plus ya, dapat H kuadrat per 2M per K. Ini pindah ke sini plus ini H bar. Pindah ke sini, ini pindah ke sini ya. Nah, jadi tambah E dikurang V, nah, sama dengan 0. Maka inilah yang kita sebut dengan persamaan apa? Persamaan Schrödinger dalam keadaan tunak. Jadi ini persamaan Schrödinger dalam keadaan tunak. Jadi tunak itu steady. Steady itu artinya tenang selama gerakan, tidak mengalami perubahan terhadap waktu. Baik, saudara-saudara sekalian, demikianlah penjelasan singkat tentang bagaimana mekanisme menurunkan persamaan Schrödinger yang sangat populer dalam fisika kuantum. Sekali lagi mohon maaf jika ada kata-kata yang salah ucap, ada tulisan yang kurang, hal itu bisa dimaklumi. Semoga penjelasan ini memberikan wawasan yang luas tentang bagaimana itu yang kita sebut sebagai fisika kuantum, dan salah satu fundamental dari fisika kuantum itu adalah persamaan Schrödinger. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya, dan saya harap nantikan selalu video-video pembelajaran dari saya. Semoga ada manfaatnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.